Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indria Perlia Lokatara dari kelas 3 TIA. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa hal yang menarik lagi nih yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi Android. Di video kali ini kita akan menggunakan tema cuaca yang berjudul Prediksi Hasil Pertanian Berbasis Cuaca di Sumatera untuk membuat tampilan aplikasinya. Nah, yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah yang pertama itu penggunaan splash screen, yang kedua itu penggunaan 2 atau 3 basic fragment, dan pengiriman data dengan bundle. Yang terakhir itu kita akan bahas penggunaan welcome screen dengan view packer 2. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu penggunaan splash screen. Nah, pertama kali itu kita buat activity baru dengan nama splash screen. Nah, lalu kita masukin gambar dan atur agar selaras dengan tampilan utamanya. Setelah selesai, lalu kita tambahkan kode berikut di splash screen activity. Nah, jangan lupa untuk mengarahkan intent filternya ke splash activity yang ada di Android Manifest. Nah, pada saat kita run, yang pertama kali muncul itu adalah splash screen-nya, baru ke halaman login. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu penggunaan 2 atau 3 basic fragment dan pengiriman data dengan bundle. Yang pertama kali itu kita tambahkan package terlebih dahulu agar terlihat lebih rapi, dan kita buat dengan nama basic fragment. Lalu kita tambahin fragment activity, fragment first, fragment second, dan fragment third. Nah, pada saat kita membuat fragment first, fragment second, dan fragment third itu di bagian fragment layout name-nya itu kita tambahkan kata basic, sehingga akan muncul hasilnya itu di sini. Ada fragment basic first, ada fragment basic second, dan fragment basic third. Lalu di activity fragment kita buat tampilannya menjadi seperti ini. Dengan ada button fragment 1, button fragment 2, button fragment 3. Nah, lalu di atasnya ini kita tambahkan juga frame layout. Di sini tuh kita beri ID-nya tuh frame container. Selanjutnya kita langsung masuk ke tampilan untuk fragment basic first-nya. Di sini tampilannya kita buat seperti berikut, yang dimana di dalamnya itu terdapat button yang berisi teks go to frame 2. Untuk tampilan fragment basic second-nya kita buat tampilannya seperti ini, yang dimana buttonnya tuh berisi teks go to fragment 3. Dan di fragment basic third kita buat tampilannya dengan teks fragment third. Setelah tampilannya sudah selesai, kita lanjut membuat fungsinya. Nah, untuk di bagian fragment activity kita ketikkan kode berikut, yang dimana kode ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel toolbar. Lalu selanjutnya kita inisialisasikan 3 button atau tombol, yaitu ada button fragment first, button fragment second, dan button fragment third. Nah, di sini toolbar diinisialisasikan dengan menghubungkan ke toolbar yang ada di layout. Kemudian set title dipakai untuk memberikan judul pada toolbar, dan set support action bar. Toolbar digunakan untuk menjadikan toolbar sebagai action bar. Nah, kode ini untuk mengaktifkan tombol back agar pengguna tuh bisa balik ke activity sebelumnya. Selanjutnya kode ini untuk menampilkan fragment first secara default saat activity pertama kali dibuka, dan replace menggantikan konten dalam frame container dengan fragment yang ditentukan. Nah,
ketiga tombol ini memiliki event listener yang dipanggil ketika ditekan. Setiap tombol akan memanggil metode replace fragment untuk mengganti fragment yang sedang ditampilkan dengan fragment baru yang sesuai. Ada fragment first, fragment second, atau fragment third. Nah, metode ini menggantikan fragment yang sedang ditampilkan di fragment container dengan fragment baru yang diberikan sebagai parameter fragment. Add to backstack null berarti operasi pengganti ini akan disimpan di backstack, sehingga pengguna itu dapat menekan tombol back untuk kembali ke fragment sebelumnya. Nah, selanjutnya ketika tombol home back di toolbar ditekan, jika ID item yang ditekan adalah Android home, maka activity akan finish atau ditutup. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita pindah ke fragment first dan tambahkan kode berikut. Yang dimana pertama kali itu kita inisialisasikan terlebih dahulu, lalu kita berikan aksi ketika tombolnya itu ditekan. Nah, jadi pas tombolnya ditekan, kode di dalam set on click listener ini bakal dijalankan. Nah, yang dilakukan di sini adalah menggantikan fragment saat ini dengan fragment kedua, yaitu fragment second. Activity dicek apakah tipenya itu adalah fragment activity. Lalu metode replace fragment second dipanggil untuk melakukan pergantian fragment. Nah, setelah selesai, lakukan hal yang sama dengan fragment second. Tetapi isi set on click listener-nya di fragmenter harus memproses argumen yang telah dikirim dari fragment second. Jadi di dalam fragmenter kita bisa menggunakan argumen getStringLink untuk mengambil URL yang telah dikirim melalui bundle. Lalu kita tuh bisa menampilkan atau menggunakan URL tersebut. Misalnya untuk membuka tautan di browser atau menampilkan pesan dalam fragment. Nah, lalu di fragmenter, kode ini bertujuan untuk menerima data yang dikirim dari fragment second melalui argumen. Pertama, link diambil menggunakan argumen getStringLink yang mengakses data dari bundle yang sebelumnya dikirim. Setelah itu kita mencari text view di layout fragment basic third dengan ID text view dan mengubah teks di dalamnya menjadi nilai link yang telah diterima, sehingga hasilnya tuh bakal menampilkan link. Lalu di second activity tambahkan kode ini agar ada aksi ketika tombolnya tuh ditekan. Nah, kita coba run. Maka tampilan awalnya tuh adalah splash screen, lalu langsung diarahkan ke main activity. Setelah itu langsung saja kita klik next. Nah, di second activity kita klik button show basic fragment, maka akan muncul tampilannya seperti berikut dengan frame dan buttonnya. Nah, di sini kita coba untuk klik button go to fragment 2. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita coba saja menjalankan semua fungsinya. Nah, ketika kita klik back, fungsinya itu akan kembali ke fragment sebelumnya. Tetapi ketika kita klik back di sini, dia akan kembali ke halaman second activity. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu penggunaan welcome screen dengan view pager 2. Sama seperti yang tadi, di sini kita menggunakan fragment juga untuk welcome screen-nya. Jadi kita tuh gunakan fragment welcome 1 fragment, welcome 2 fragment, dan welcome 3 fragment. Nah, kita di sini juga punya satu activity untuk menangani welcome fragment-nya. Isi dari activity welcome screen ini
cuma ada satu, yaitu view pager. View pager 2 ini berfungsi untuk menggeser atau slide ke kanan atau ke kiri pada fragment-fragment nantinya. Nah, pada welcome screen activity-nya, kita definisikan terlebih dahulu view pager-nya. Kemudian kita ambil view pager tadi berdasarkan yang sudah kita bikin di activity welcome screen, yaitu view pager. Kemudian kita gunakan list fragment yang akan ditampilkan di dalam view pager. Daftarnya tuh berisi 3 fragment, yaitu ada welcome 1 fragment, welcome 2 fragment, dan welcome 3 fragment. Nah, di sini kita membuat objek page adapter yang akan mengelola bagaimana fragment ditampilkan di view pager. This adalah konteks activity dan fragment list adalah daftar fragment yang dioper ke adapter. Terakhir, adapter yang sudah dibuat di assign ke view pager, sehingga view pager bisa mulai menampilkan fragment yang ada di daftar tadi. Nah, lalu di pager adapter, fungsi ini mengembalikan jumlah fragment yang ada di dalam daftar. Jadi view pager tahu berapa banyak halaman yang perlu ditampilkan. Kemudian ini adalah activity apa yang menanganinya. Di sini activity welcome screen activity. Lalu positionnya di mana? Dia akan berurut, yaitu welcome 1 fragment, 2 dan 3 sesuai yang ada pada fragment list yang kita buat tadi. Nah, lalu jangan lupa untuk menambahkan intentnya di second activity agar ketika buttonnya tuh diklik, button welcome screen-nya tuh diklik, akan menampilkan aksi. Nah, selanjutnya berikut adalah layout yang sudah kita desain untuk welcome screen-nya. Nah, maka ketika kita run, dan kita klik button welcome screen, maka akan langsung keluar welcome screen-nya. Lalu kita bisa slide ke kanan atau ke kiri untuk melihat tampilan sebelum dan sesudahnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.